bahwa perusahaan fintech atau pinjaman online akan diberikan akses data kependudukan dan catatan sipil serta kebijakan otoritas jasa keuangan untuk memberikan izin akses data email kepada pihak pinjaman online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan muda, apa kabar? Seperti biasa, channel Pak Jomangat kembali hadir melalui program Layar Informasi. Dan untuk saat ini masih juga nggak jauh-jauh dengan yang namanya fintech atau pinjol. Nah, di video kali ini saya akan membagikan informasi kepada rekan muda tentang bahayanya pinjol dalam mengakses data di smartphone kita. Dan saya yakin buat Anda yang belum tahu bagaimana efeknya akan terkejut jika Anda menonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum itu, Anda dapat mengklik tombol subscribe dan lonceng yang ada di samping kanan agar rekan muda nggak ketinggalan informasi yang up to date dari saya. Nah, bagi rekan muda yang saat ini merasa diteror oleh DC, disebar data yang melalui SMS dan juga WhatsApp, dan Anda mungkin masih bertanya-tanya bagaimana mereka bisa tahu semua hal tentang Anda, serta orang-orang yang pernah berhubungan dengan diri Anda melalui handphone atau smartphone, sepertinya Anda harus melihat video ini sampai selesai, agar Anda tahu jawabannya seperti apa. Nah, hal yang harus kamu ketahui, rekan muda, adalah bahwa fintech ini atau pinjaman online dapat mengakses data kamu adalah dengan seizin kamu sendiri sebagai orang yang mempunyai smartphone tersebut. Jadi, kalau kamu ada merasa mengizinkan, jangan heran jika pada saat kamu terlambat membayar atau melunasi di pinjaman online tersebut, maka semua hal yang ada di telepon pintar kamu itu, baik itu log panggilan, log panggilan keluar, log panggilan masuk, SMS, galeri foto, bahkan agenda kamu dapat mereka akses dan mereka acak-acak oleh fintech tersebut ya. Ingat, itu semua karena kamu sudah memberikan izin ke pihak pinjaman online. Jadi ada sebuah informasi di mana salah satu pengguna sosial media ya, mungkin bisa kita bilang kalau dia itu ahli di bidang IT. Nah, dia ini iseng ingin mengetes pinjaman online yang ada di Play Store. Artinya, dia ini mencoba untuk masuk ke dalam sistem mereka, dengan kata lain itu meretas ya. Dan hasilnya dia dapat mengakses ribuan database secara publik tanpa authentication. Jadi dia dapat melihat nomor handphone, nama lengkap Anda, alamat lengkap, nomor kerabat Anda, nomor kakak, nomor KTP, hingga foto KTP dan foto selfie Anda, rekan muda. Dan selain itu dia juga dapat melihat record history perjalanan Grab dan Gojek kita loh. Baik dari lokasi penjemputan sampai ke tempat tujuan. Dan parahnya lagi rekan muda, mereka juga bisa melihat rekor pembelian kita di marketplace ya, seperti di Tokopedia, di Shopee ya, dan dimanapun itu yang namanya marketplace, mereka bisa melihat historinya. Jadi jangan heran kalau misalnya ada SMS yang nggak dikenal menawarkan pinjaman online atau mencari nasabah yang gagal bayar di pinjaman online masuk ke nomor Anda. Padahal belum tentu Anda sendiri kenal dengan orang tersebut. Selain itu, rekan muda, dari informasi yang saya dapatkan di salah satu media online, Tirto ya, bahwa OJK memberikan kebijakan untuk pinjaman online dapat mengakses email handphone pelanggan. Jadi sebenarnya konsep ini sudah diterapkan oleh pinjaman online ilegal, di mana semua akses data Anda itu dapat diambil dan digunakan oleh pinjaman online tersebut. Jadi jangan heran nanti kalau ada fintech legal ya, atau pinjol legal yang terdaftar OJK ataupun AFPI, itu akan meneror seperti pinjaman online ilegal. Dan saya yakin sudah ada dari mereka yang mengadopsi sistem tersebut. Jika kamu tahu apa saja nama fintech atau pinjolnya, boleh kamu tulis di kolom komentar. Selain itu rekan muda, ada juga kabar yang saya dengar bahwa perusahaan fintech atau pinjaman online akan diberikan akses data kependudukan dan catatan sipil serta kebijakan otoritas jasa keuangan untuk memberikan izin akses data email kepada pihak pinjaman online ya. Nah,
Itu gimana ya? Jadi bisa Anda bayangkan bahwa tanpa akses email saja sudah sangat berbahaya dengan aplikasi yang meminta mengakses segala macam yang ada di ponsel. Ditambah lagi dengan diberikan izin akses email tersebut, itu artinya smartphone kita sudah dapat dikontrol oleh pihak pinjol dengan sistem remote atau dengan kendali jarak jauh. Ada beberapa alasan yang mendasari bahwa hal tersebut sudah kelewatan batas, rekan muda. Yang pertama, perusahaan pinjol ini dinilai tidak bisa mengakses data selain 4 hal yang diperbolehkan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada AFPI, yaitu lokasi, mikrofon, kamera, dan email. Yang kedua, jika mereka dapat mengakses data Dukcapil, itu juga sudah termasuk menyentuh ranah pribadi dan sangat berisiko tinggi akan kebocoran data lain calon nasabah. Nah, yang ketiga, rekan muda, perusahaan fintech ini juga sangat berlebihan jika mereka diberikan akses data Dukcapil ya, karena jumlah pinjaman konsumen yang relatif kecil dan tidak sebanding dengan data yang menjadi jaminan oleh pihak konsumen. Jadi, hanya dengan meminjam 600.000 atau 800.000, mereka bisa mengakses semua data kita, baik itu KTP, kemudian KK, nomor kontak emergensi ya, dan semuanya. Jadi sangat tidak berimbang, rekan muda. Nah, selanjutnya, selama belum ada undang-undang perlindungan data pribadi, maka akan sangat beresiko tinggi data konsumen disalahgunakan. Dan terakhir, rekan muda, pihak Dukcapil harus meminta izin terlebih dahulu kepada konsumen sebelum memberikan izin data kepada fintech tersebut. Nah, kita kembali lagi ke akses data email tersebut ya. Kalau seandainya OJK sudah memberikan ruang akses email tersebut, rekan muda, maka berhati-hatilah bahwa tidak ada lagi yang namanya privasi. Jadi mau Anda berdebat nanti dengan DC-nya, selama Anda sudah memberikan izin akses, semuanya itu percuma. Jadi apa yang harus dilakukan agar tidak disadap handphone kita? Mungkin itu pertanyaan dari rekan muda. Jawabannya ya, 1, jangan meminjam. Nah, itu yang harus kita tanamkan di mindset kita ya. Dan bagi yang sudah terlanjur meminjam, harus bisa mencoba negosiasi dengan pihak pinjol. Walaupun kecil kemungkinan, rekan muda, mereka tidak menyebarkan data bagi pinjaman online yang ilegal. Sedangkan pinjol legal, Anda masih terbuka ruang ya dan kesempatan untuk negosiasi pokoknya saja. Nah, jika memang tidak berhasil, solusinya adalah Anda harus menerima jika penyebaran data yang dilakukan oleh pihak pinjol tersebut terjadi. Dan jika data Anda tersebar, jangan lupa Anda segera melaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan atau ke kepolisian setempat. Namun kembali lagi, jika Anda berurusan dengan fintech ilegal, itu sangat kecil kemungkinan kalau laporan kita itu akan di-follow up lebih lanjut. Mengenai akses data yang sudah terlanjur tersebar oleh pihak mereka ya, bukan tidak mungkin data nasabah itu nantinya dijual kepada pihak-pihak yang memerlukannya, seperti pihak asuransi, penawaran kartu kredit, dan lain-lain. Yang artinya mereka menawarkan produk kepada kita untuk tetap berada di jalan setan yang nggak ada putusnya, kecuali niat dari diri kita pribadi untuk berhenti. Itu contoh yang sederhananya saja, rekan muda. Bisa jadi data kita tersebut dijual kepada komplotan penipu yang mungkin memakai data kita untuk melakukan penawaran, penipuan, atau kejahatan cybercrime yang lain ya. Nah, jadi jika sudah seperti itu, yang rugi siapa? Mungkin Anda sudah tahu jawabannya. Sebenarnya dari beberapa handphone ataupun smartphone sudah memberikan peringatan kepada pemilik saat akan menginstal aplikasi pinjol tersebut. Namun karena mungkin pada saat itu kita hanya terfokus kepada kebutuhan mendesak, jadi peringatan tersebut sering kita abaikan. Dengan Anda memberikan izin tersebut, bisa jadi mereka mempunyai akses izin kamera di mana mereka bisa mengambil foto kita secara langsung, tanpa kita sadari pastinya. Jadi contohnya itu mereka dapat memotret kita langsung secara remote ya, dalam kondisi apapun. Itulah bahayanya rekan muda, pinjaman online ini. Jadi Anda patut waspada. Nah, kalau seandainya ada orang-orang yang mengatakan kalau reset handphone atau hapus aplikasi dapat mencegah penyebaran data, itu tidak semuanya benar. Ada beberapa yang harus Anda perhatikan. Pertama, akses data Anda itu sudah diambil duluan pada saat Anda mengizinkan pinjol tersebut masuk ke dalam sistem smartphone Anda.
Yang kedua, jika Anda menghapus aplikasi itu, artinya mereka tidak membaca update terbaru dari handphone Anda tersebut. Jadi misalnya saat Anda memasukkan kontak baru, tidak akan terbaca oleh mereka dikarenakan Anda sudah menghapus aplikasinya. Nah, jika Anda tidak menghapus aplikasi pinjaman online, terutama yang ilegal, bukan tidak mungkin mereka dapat mengetahui updatean terbaru dari kegiatan yang Anda lakukan di smartphone tersebut. Pada saat Anda mengupdate sesuatu yang baru, ya, mereka tetap dapat mengambil data Anda. Karena kenapa? Karena masih adanya aplikasi bawaan dari pinjol tersebut. Itulah mengapa saya sarankan untuk menghapus aplikasi pinjaman online yang ada di handphone Anda. Jadi ingat ya rekan muda, sekali kita masuk ke dalam siklus pinjaman online tersebut, maka kita bakal susah untuk keluar. Ajakan setan itu memang enak sebenarnya, tapi percayalah bahwa hidup kita itu lebih susah selama kita masih bergantung dengan pinjol. Nah, rekan muda, segitu saja video tentang bahasan pinjol saya ya, terutama tentang akses data. Memang tidak begitu lengkap. Namun yang saya berikan itu adalah gambaran besar yang bisa jadi, sudah terjadi, dan akan terjadi ke depannya. Semoga video ini bermanfaat, dan jika Anda masih belum paham, silahkan tonton terus sampai Anda benar-benar paham. Selain itu, Anda juga dapat menanyakan masalah pinjol lainnya melalui kolom komentar ya, yang ada di bawah. Kemudian serta Anda dapat membagikan video ini juga jika memang merasa bermanfaat, dan like-nya juga. Selain itu, subscribe juga saya anjurkan buat Anda yang memang suka dengan channel Pak Jomangat ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.